Sobat YouTube, di video kali ini kita akan mereview tentang koin 1 sen Nederland Indie. Di katalog online internasional Numista, maupun di buku katalog koin Belanda, koin ini disebut dengan koin 1 sen atau 1 duit Willem I, karena pada waktu diterbitkan kerajaan Belanda dipimpin oleh Raja Willem I. Pada saat itu wilayah Hindia Belanda baru saja diserahkan oleh Inggris ke pihak Belanda, setelah Konvensi London. Koin ini juga dikenal dengan koin sen tembaga kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa. Sistem kultur stelsel atau tanam paksa diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu dengan cara mewajibkan masyarakat untuk menanam tanaman yang bisa diekspor seperti cengkeh, kopi, tebu, kakao dan lain-lain untuk meningkatkan devisa bagi kolonial Belanda. Ide ini dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes van de Bos. Praktik tanam paksa membutuhkan biaya yang besar, sehingga Gubernur Jenderal Johannes van den Bos berinisiatif untuk mencetak koin sendiri yang akan digunakan untuk biaya distribusi, biaya pengangkutan, biaya upah buruh, biaya pajak dan lain-lain. Akhirnya keluarlah keputusan resolusi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, tanggal 12 November tahun 1832 yang menjelaskan akan dicetak koin tembaga dengan nominal 1 sen dan 2 sen, yang akan diawasi oleh Direktur Jenderal Keuangan Belanda, yaitu Jan Cornelis Reyen dan Kepala Percetakan Pabrik Koin. Koin ini dicetak di Surabaya, namun akhirnya pada tanggal 11 Desember tahun 1843 percetakan uang Surabaya ditutup secara permanen. Koin ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk bulat pipi, berwarna kuning keemasan jika dalam kondisi bagus, namun jika dalam kondisi jelek berwarna cenderung kecoklatan. Terbuat dari bahan tembaga, dan memiliki berat 3,2 gram, diameter 20,50 mm dan ketebalan 1,0 mm. Pada bagian depan bergambar lambang kerajaan Belanda berupa perisai bergambar singa yang menghadap ke kiri sambil membawa pedang dan anak panah. Di atas perisai terdapat mahkota kerajaan. Pada bagian kiri perisai terdapat angka 1 dan di sebelah kanan perisai terdapat huruf C. Uniknya meskipun tertera 1 sen, namun koin ini dianggap bernilai 1 duit. Kemudian pada bagian belakang koin terdapat teks berbahasa Belanda yang bertuliskan Nederland Indie yang artinya Hindia Belanda, atau wilayah Nusantara pada zaman kolonial Belanda. Itulah sebabnya para kolektor uang kuno Indonesia menyebut koin ini dengan sebutan koin 1 sen Nederland Indie. Meskipun di mata uang tertera tulisan Nederland Indie, di atas teks tersebut terdapat tanda bintang, sedangkan di bawah teks terdapat angka tahun. Sedangkan di bagian paling bawah terdapat simbol huruf. Koin ini memiliki beberapa tahun cetak antara lain, tahun 1833D dicetak sebanyak 21.778.000 keping, tahun 1833V belum diketahui jumlah cetaknya, tahun 1834V dicetak sebanyak 66.237.000 keping, tahun 1835V dicetak sebanyak 48.674.000 keping, tahun 1836V dicetak sebanyak 94.825.000 keping, tahun 1837C belum diketahui jumlah cetaknya, tahun 1837J belum diketahui jumlah cetaknya, tahun 1837V dicetak sebanyak 182.888.000 keping, tahun 1838J dicetak sebanyak 235.524.000 keping, tahun 1839J dicetak sebanyak 314.953.000 keping, tahun 1839W belum diketahui jumlah cetaknya, tahun 1840W dicetak sebanyak 461.726.000 keping. Jika kita perhatikan di bawah angka tahun terdapat satu huruf kapital, apakah arti dari huruf kapital tersebut? Huruf kapital di bawah angka tahun tersebut adalah nama inisial kepala pabrik pencetakan koin, yaitu antara lain, NN Demini dengan inisial huruf D, Cornelis de Vogger dengan inisial huruf V, Nicholas Chaplin dengan inisial huruf C, Lendert Jacob Jegel dengan inisial huruf J, Casper Hendrik Wilmans dengan inisial huruf W. Penulisan huruf inisial pada koin ini bertujuan agar ketika terjadi kesalahan cetak koin, pihak yang menemukan kesalahan cetak dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tercetaknya koin tersebut dan segera diatasi permasalahannya. Dari sisi bagian belakang kita beralih ke sisi bagian samping mata uang.
Pada bagian samping mata uang terlihat mulus atau polos, tidak ada gerigi sebagai pengaman mata uang. Bagaimana Sobat YouTube? Apakah Sobat YouTube tertarik untuk mengoleksi koin pecahan 1 sen Nederlandi? Jika iya, mulailah dari sekarang mumpung di pasaran uang kuno masih mudah kita peroleh, dan harganya masih terjangkau. Bisa jadi 5-10 tahun ke depan, harga koin jenis ini akan semakin mahal, karena keberadaan koin ini akan semakin berkurang dan sulit ditemukan, seiring semakin tingginya permintaan akibat semakin bertambahnya jumlah kolektor baru. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang koin pecahan 1 sen Nederlandi, yang dilansir dari berbagai sumber. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, berikan like, komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Agar teman-teman lainnya bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran Saklawase.